Saudara-saudara, apa kabarnya? Masih mau level up? Silahkan timbul mat-nya. Oke, tidak usah. Karena kita diburu waktu, hari ini ada perform dari teman-teman. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah sampai ke bulan Maret, sebagian kita berapi-api untuk kita bisa level up tahun ini. Tapi ada sebagian juga orang-orang masih bulan Maret sudah level down. Kenapa? Karena seperti khotbah-khotbah saya yang dulu, kita tidak pernah melawan. Setiap kita mendapatkan serangan dari si jahat. Setiap kita tidak ada iblis tidak ada yang mau setiap kita menikmati janji-janji Tuhan level up, tidak mau. Makanya kita selalu diserang. Makanya jangan lupa untuk kita terus melawan. Dan sepanjang kita melalui hari-hari kita, tentu banyak pilihan-pilihan hidup yang ada di depan kita. Kita harus membuat keputusan-keputusan, baik itu yang tidak penting maupun yang penting. Dan kadang-kadang keputusan-keputusan yang harus kita ambil itu membuat kita takut, membuat kita frustasi juga. Karena apa? Karena takut salah. Ada banyak orang juga menunda-nunda untuk membuat keputusan karena takut salah. Dan banyak juga loh orang Kristen yang karena takut salah, dia melakukan tiamsi. Tahu ya, yang otok-otok-otok terus ada yang jatuh gitu ya. Kurang lebih seperti itu kan. Terus ada juga yang pergi ke tukang ramal, ke tukang kartu untuk dibacakan kartunya. Mau A atau B dia tanya ke tukang kartu. Dan padahal itu semua dibenci oleh Tuhan. Tetapi karena begitu takutnya membuat keputusan, karena bingungnya, maka mereka pergi ke tempat-tempat seperti itu. Dan ada keputusan-keputusan yang tidak terlalu penting. Tetapi ada juga keputusan-keputusan yang sangat penting. Contohnya apa? Kalau Bapak Ibu Saudara hari ini datang ke tempat ini, Bapak Ibu Saudara belum pernah menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup saudara, tidak pernah menerima Yesus sebagai juru selamat saudara, ini keputusan yang sangat penting untuk dibuat. Karena apa? Karena ini bersifat kekal. Kalau kita salah, kalau kita lewatkan, kita belum menerima Yesus sebagai Tuhan, dan kita keburu meninggal, maka dampaknya kekekalan di neraka. Jadi menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat itu sangat penting, urgent untuk dilakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau hari ini ada di tempat ini dan mendengar berita ini, bukan kebetulan. Saudara harus cepat-cepat membuat keputusan, karena ini bersifat kekal. Ada banyak orang duduk-duduk ngopi, santai, ada kendaraan nyeruduk. Jadi tidak ada kesempatan lagi. Mungkin saja keputusan yang kita hadapi yang sangat penting hari-hari ini adalah saudara dihadapkan pada satu bisnis yang perlu modal. Apakah saudara harus ambil pinjaman dengan bunga yang lumayan, sedangkan kondisi sekarang itu kacau dan gelap. Itu juga penting. Karena kalau enggak, ada banyak orang salah mengambil keputusan di bisnis, larinya bunuh diri. Ada juga yang penting juga setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan, yaitu memilih pasangan hidup. Kalau saudara ingin menikmati surga di bumi atau menikmati neraka di bumi, itu tergantung pasangan hidup saudara. Jadi memilih pasangan hidup itu penting sekali, menentukan juga pertumbuhan iman kita loh. Menentukan nanti keturunan kita bagaimana, menentukan juga relasi kita, baik itu dengan saudara, keluarga maupun dengan teman. Itu juga tergantung dari cara kita memilih pasangan hidup. Ada banyak orang
karena terpengaruh mungkin di drama-drama Korea, mereka memutuskan pasangan hidup karena dia misterius. Aduh, dia misterius loh. Aku kalau ada dia, seperti ada butterfly in my stomach gitu ya. Ada kupu-kupu. Saudara, kalau saudara salah memilih, mau dia misterius maupun tidak, saudara waktu menikah, itu butterfly, kupu-kupu di perut itu bisa jadi enak memuntah, saudara. Bisa berubah banget, bisa berubah banget. Maksudnya kupu-kupu di perut kita ini kan rasa nervous, deg-degan kalau mau ketemu. Itu bisa jadi rasa enak, ingin muntah kalau kita salah memilih pasangan hidup. Jadi ini keputusan-keputusan yang sangat penting dalam hidup kita. Dan mungkin saja di dalam pikiran kita, itu ada pertanyaan waktu kita mau memilih, mau membuat keputusan. Apakah Tuhan itu memberi kita itu petunjuk yang jelas? Apakah Tuhan itu, apakah aku ini bisa yakin ya, ini itu kehendak Tuhan. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan dan itu manusiawi banget. Karena kita manusia yang terbatas, kita tidak sempurna. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu tuh manusiawi sekali. Kalau kita baca ya, Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Jadi Tuhan menunjukkan jalan. Tetapi kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan, orang yang hormat, orang yang tunduk kepada Tuhan, orang yang menyembah Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan. Tuhan ingin memberitahu kepada kita semua jalan yang harus kita tempuh. Termasuk di dalamnya Dia akan menolong kita membuat keputusan demi keputusan. Tuhan tuh tidak pernah ngomong gini, saudara. Aku punya rencana untuk kamu, Diana. Apa tuh Tuhan? Cari sendiri. Tuhan nggak seperti itu. Atau Tuhan ngomong sama Hari, aku punya tugas untuk kamu. Apa Tuhan? Gimana caranya? Lakukan aja. Tuhan itu modelnya, cara kerjanya tuh nggak seperti itu. Dan Tuhan memberikan kita, anak-anaknya itu Roh Kudus untuk menyertai, untuk membimbing kita, mengarahkan kita kepada rencana Tuhan. Itu tanggung jawab Roh Kudus, itu tugas Roh Kudus. Dan Tuhan itu tidak taruh kita di bumi, Tuhan tidak taruh kita di bumi, kemudian kita harus menyelesaikan rencananya, kehendaknya, padahal Tuhan tahu kita akan menghadapi ribuan pilihan, dan Tuhan diam saja. Tuhan nggak seperti itu. Dia berikan Roh Kudus untuk membimbing kita. Jadi Tuhan selalu menuntun kita, memberikan petunjuk yang jelas kepada kita. Masalahnya kita ini bisa melihat tuntunan Tuhan atau tidak. Ada orang yang nanya, aduh Tuhan kenapa sih kok repot-repot? Cobalah masukkan saja rencanamu ke dalam otakku. Mudah buat kita, nggak usah repot-repot lagi, nggak usah nanya-nanya lagi. Tetapi kalau Tuhan seperti itu, maka Tuhan akan membuat kita menjadi orang-orang yang tidak punya tanggung jawab. Tuhan akan membuat kita menjadi orang yang malas dan orang yang tidak dewasa. Bapak Ibu Saudara, kalau yang sudah menjadi orang tua, kalau saudara tidak pernah memberikan arahan, bimbingan, nilai-nilai kekristenan kepada anak-anak, saudara tidak bisa membiarkan anak-anak mengambil keputusan. Tetapi kalau kita sudah mendidik anak kita, mengajar anak kita, memberikan nilai-nilai kekristenan, mengarahkan mereka, kemudian ada satu titik kita harus mengajar mereka untuk mengambil keputusan. Karena kalau anak-anak yang tidak biasa mengambil keputusan, itu anak-anak yang bermasalah waktu dewasa. Ya kan? Bisa dibayangkan suami-suami yang tidak pernah belajar mengambil keputusan. Waktu istrinya mau beli mobil, dia telepon, "Mami, beli mobil apa enggak ya? Mobil apa ya?" Belum lagi nanti istrinya mau jalan-jalan, tanya lagi, "Mi, enak enggak ya jalan-jalan sekarang-sekarang ini?" Selalu tanya, dia tidak pernah bisa mengambil keputusan. Kita lihat anak-anak kita kan, mau makan apa? Basing. Ada menu basing?
Jadi dalam hal-hal yang kecil mereka tidak bisa mengambil keputusan. Mungkin saja mereka asik dengan game, dengan gadget. Tapi kalau dibiasakan sampai dewasa, mereka nggak terbiasa mengambil keputusan. Makanya Tuhan itu tidak menginstal rencananya ke dalam otak kita, tetapi Dia mau supaya kita berelasi dengan Tuhan, supaya kita bisa melihat petunjuk-petunjuk Tuhan, dan menentukan keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Jadi relasi itu penting banget. Relasi dengan Tuhan itu menentukan keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil. Jadi saya ulangi lagi pertanyaan yang tadi, mengapa kita tidak bisa melihat petunjuk Tuhan di dalam hidup kita? Apakah Tuhan memberikan petunjuk yang jelas? Pastilah. Kita jadi orang tua aja nggak pernah ngasih petunjuk ke anak itu remang-remang gitu ya. Selalu jelas. Masalahnya anak-anak kita nih seringkali tidak perhatian, makanya seringkali salah. Tetapi kita sebagai orang tua pasti memberi petunjuk yang jelas. Demikian juga Tuhan. Tuhan bukanlah Tuhan yang misterius. Kalau Tuhan misterius, Dia tidak datang sebagai manusia. Dia jadi roh saja. Ya kan, kita lihat agama sepupu, Allah itu zat. Saudara bisa lihat Allah itu zat. Bagaimana nih? Misterius sekali, zat apa ya? Jadi Tuhan itu tidak misterius, Dia datang sebagai manusia, Dia menyatakan dirinya menjadi role model, menjadi teladan dalam hidup kita. Dia nyatakan pikirannya, rencananya, ditulis dalam Alkitab, semuanya jelas supaya kita anak-anaknya bisa memenuhi tujuan Allah dalam hidup kita. Dia ingin kita ini berhasil menyelesaikan rencana Allah di dalam hidup kita. Dia ingin kita ini semua mengalami berkat-berkat yang sudah Dia sediakan. Nah, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita bisa melihat petunjuk Tuhan yang jelas. Yang pertama, jangan kompromi dengan dosa. Saat kita minta petunjuk Tuhan dalam hidup kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, jangan kompromi dengan dosa. Kenapa? Karena dosa itu membuat pikiran kita kabur. Dosa itu merusak cara berpikir kita. Dosa itu membuat kacau pikiran kita. Mana itu coklat, mana itu tai kucing, orang nggak bisa membedakan. Jangan kompromi dengan dosa. Coba saudara, kalau saudara hidup di dalam perzinahan, kemudian saudara minta petunjuk kepada Tuhan untuk bisnis saudara. Sedangkan saudara tidak merasa waktu saudara berzina itu saudara berdosa. Bagaimana kita bisa meminta petunjuk kepada Tuhan? Kalaupun Tuhan bicara, saudara tidak akan bisa membedakan itu suara Tuhan apa suara hantu. Kalau misalnya saudara bisnis tidak jujur, kalau ngomong soal produk itu berlebihan, membual, omong kosong, menipu konsumen. Kemudian saudara minta petunjuk kepada Tuhan tentang bisnis saudara ke depan. Kalaupun saudara, Tuhan itu bicara, mungkin saudara berpikir, Tuhan ini mau ngeprank ini, Tuhan mau nipu ini, karena Dia juga begitu. Dan kalau misalnya saudara tidak akur dengan pasangan di dalam rumah tangga, katakanlah suaminya itu kasar, suaminya tidak bijaksana terhadap istri, terus minta arahan sama Tuhan, gimana Tuhan supaya aku mengalami terobosan dalam hal ekonomi. Tuhan bicara pun saudara tidak akan dengar. Paling Tuhan akan berbicara kepada saudara, bertobatlah. Karena apa? Orang yang seperti ini, dia tidak bisa dengar. Jangankan suara Tuhan, nasihat teman, itu pun tidak akan dia dengar. Karena orang kalau sudah tipe seperti itu, dia orang yang merasa dirinya paling benar. Jadi sekali lagi, saudara harus membereskan masalah dosa. Memang dosa kita semua sudah diampuni oleh Tuhan. Tetapi konsekuensi dosa itu kita yang tanggung. Dosa itu membuat pikiran kita kacau, merusak cara berpikir kita, membuat kita bingung dan tidak bisa melihat arahan Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita perhatikan adalah keinginan kita yang kuat.
Bapak Ibu Saudara, kita semua punya impian, keinginan, tujuan, goal. Itu tidak salah. Saya bilang itu bukan dosa. Boleh-boleh saja kita punya keinginan yang kuat, impian yang kuat, boleh. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau keinginan kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan menolong kita untuk mencapai. Tuhan akan menolong kita untuk sampai di sana. Tuhan akan menolong kita untuk mewujudkannya. Tetapi kalau keinginan kita yang kuat itu tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, maka kita harus membawa keinginan kita itu kepada Tuhan. Kita harus punya sikap netral. Tuhan, aku pengen ini Tuhan. Tapi biar Tuhan keinginanmu yang jadi. Aku pengen ini Tuhan, tapi biar Tuhan rencanamu yang terbaik itu yang terjadi. Jadi kita harus di dalam posisi yang netral. Selama kita tidak punya hati yang netral, kita tidak bisa melihat arahan Tuhan yang jelas. Jadi hati yang murni dan petunjuk yang jelas itu berjalan bersama, Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga, yang sering kita alami itu masalah tekanan, yang membuat kita itu bingung dengan petunjuk dari Tuhan. Kalau kita sedang bingung mengambil keputusan, tidak salah. Kita datang ke kesan, tanya, cerita, kita datang ke teman, kita datang ke gembala, itu nggak salah. Karena memang kita perlu nasihat-nasihat rohani. Tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Orang yang kita datangin itu belum tentu tahu tujuan kita. Orang yang kita minta nasihat itu belum tentu tahu rencana Allah dalam hidup kita. Dan orang itu belum tentu tahu ketakutan dan kecemasan kita. Jadi kalau kita bertanya sama orang, saudara harus tahu jawaban mereka itu tergantung dari background mereka, cara berpikir mereka, kepribadian mereka. Jadi misalnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara datang sama kami, Pak Andrew dan saya, kemudian saudara cerita, pasanganku selingkuh nih Pak, Bu Jingjing pasanganku selingkuh. Ini kalau berdasarkan kepribadian Bapak Ibu Saudara, Pak Andrew akan bilang gini, ayo kita berdoa, ampuni, ya, ampuni, doakan terus sampai dia kembali. Seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perlu mengampuni suamimu. Betul? Tapi kalau saudara datang sama saya akan bilang cerai aja lah. Orang kalau selingkuh ini kambuhan, nggak bisa sembuh. Ini kalau soal kepribadian ya, bukan berdasarkan firman Tuhan, bukan apa kata Tuhan. Kalau kepribadian itu berpengaruh, karena apa? Pak Andrew dan saya waktu memberikan masukan, itu terpengaruh juga dengan kehidupan kami, background kami, cara berpikir kami. Pak Andrew dari keluarga broken, dia lihat mamanya mengampuni papanya terus, menerima papanya yang berselingkuh, sedangkan saya dari keluarga yang utuh, dengan nilai-nilai yang diajarkan sama orang tua yang berbeda. Jadi itu membentuk cara kami memberi masukan kalau itu kepribadian yang berpengaruh. Jadi saudara, kalau misalnya kita bertanya kepada teman atau siapalah ya, tentang apakah aku menikah dengan A atau dengan B, saudara perlu hati-hati juga mencari orang-orang untuk dimintain nasihat. Seperti tadi saya bilang, nggak semuanya itu mengerti prinsip firman Tuhan. Kalau saudara datang, saudara membawa pasang calon, orang yang di PDKT ini belum seiman. Kemudian saudara datang ke orang yang dulunya dia juga menginjili pacar, saudara pasti akan dikasih masukan. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Injili. Atau saudara datang sama orang yang menikah,
Setelah menikah, dia menginjil pasangannya dan pasangannya bertobat. Saudara pasti dikasih tahu Matius 28 ayat 19 sampai 20. Tetapi prinsip firman Tuhan tidak begitu. Jadi hati-hati kalau datang minta nasihat kepada orang yang sudah menerapkan prinsip firman Tuhan. Tidak asal comot ayat. Semakin saudara bertanya-tanya kepada banyak orang, akan semakin banyak suara-suara yang membuat saudara bingung. Makanya tanya kepada Tuhan, itu jauh lebih baik. Kalau saudara mau tanya kepada teman, ketua kesan, gembala, itu enggak masalah. Itu baik daripada orang yang tidak mengerti prinsip firman Tuhan. Tapi saudara harus terbuka supaya nasihatnya cocok. Jangan cerita itu dihemat. Kalau orang Jawa ngomong diintrit-intrit, dikit-dikit nasihatnya itu bisa enggak pas. Dan ada tekanan-tekanan yang kita dapatkan waktu kita harus mengambil keputusan. Situasi yang mendesak. Aduh gimana ini, waktunya mepet. Belum dapat petunjuk dari Tuhan. Aduh deadline-nya 5 hari lagi. Deadline-nya 3 hari lagi. Harus cepet. Gimana ini? Kalau promonya habis jadi mahal. Saudara, ada tekanan-tekanan seperti itu. Tekanan-tekanan situasi yang membuat kita ini bingung untuk mengambil keputusan. Dan saudara harus tahu bahwa kalau kita tidak tahu petunjuk Tuhan, saudara tidak merasakan bimbingan Tuhan, saudara nggak usah bergerak, saudara nggak usah mengambil keputusan. Promo lewat nggak ada masalah, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan mau kasih kita, harganya nggak promo pun kita diberi kesanggupan loh. Jadi kita harus tahu ada tekanan-tekanan dari luar, bahkan ada juga tekanan dari diri kita sendiri. Takut gagal, takut ditolak, ketakutan, ada kekhawatiran dari diri kita sendiri yang membuat kita ini bingung waktu mengambil keputusan. Ada perasaan-perasaan yang berlebihan, harapan-harapan yang berlebihan. Jadi kalau kita tunduk pada tekanan-tekanan itu semua, kita akan justru masuk ke dalam masalah. Kita tidak bisa melihat petunjuk dari Tuhan. Yang keempat, kita harus sabar. Ini susah, saudara. Saya pun belajar banget tentang kesabaran. Karena apa? Kita ini biasa terburu-buru. Dunia ini tuh maunya tuh cepet-cepet, buru-buru. Semuanya mau cepet. Kalau kita tidak hati-hati, justru kita akan masuk ke satu tempat di mana Tuhan tidak suruh. Kalau kita maunya buru-buru. Jadi ketidaksabaran itu akan membawa kita, seringnya membawa kita ke dalam masalah. Seperti tadi di poin yang kedua, keinginan yang kuat. Kalau kita punya keinginan yang kuat, hasrat yang kuat, itu saudara pasti tidak sabar. Semakin hasrat keinginannya kuat, saudara akan semakin tidak sabar. Dan itu hati-hati. Orang yang tidak sabar sulit untuk melihat petunjuk dari Tuhan. Yang kelima, bertekun dalam doa. Saudara, saya tidak bilang berdoa, tapi bertekun dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17, kita baca ya. Ayatnya singkat. Tetaplah berdoa. Kalau di dalam terjemahan yang lain, coba ditampilkan. Pray without ceasing. Ada lagi terjemahan yang lain. Never stop praying. Artinya tidak pernah berhenti berdoa. Berdoa tanpa henti. Ada lagi pray at all times. Berdoa terus. Tapi artinya bukan begini saudara. Setiap kita berjalan, kita komat kamit. Yesus, Yesus, dalam nama Yesus. Bukan seperti itu. Apalagi saudara bawa kalung yang ada bulut-bulutannya. Dalam nama Yesus. Bukan seperti itu. Doa selalu tidak berhenti. Ini artinya saudara bawa apa yang kita doakan, yang kita tanyakan tadi, jangan lepaskan, kita doakan terus. Bapak Ibu Saudara, kita ini kadang-kadang mendoakan satu hal itu bisa beberapa tahun loh. Beberapa tahun. Kita bisa mendapatkan pemain musik, keyboard, itu beberapa tahun. Begitu dapatnya 2. Ada Haryanto, ada Andre. Kita berdoanya sudah nggak ngitung lah. Mungkin buat orang yang tidak punya hasrat yang sama, saudara mungkin gini, lah tiap ketemu poin doanya mesti ini.
bosen aku. Setiap ketemu, lah poin doanya itu. Saudara tahu poin doanya apa lagi? Orang tua jemaat yang belum percaya Yesus, itu ada. Itu terus dibawa dalam doa. Kalau orang yang tidak punya hati untuk jiwa-jiwa diselamatkan, ikut doa bosen aku. Poinnya itu terus. Tapi memang begitu saudara. Kita tidak lepaskan apa yang kita doakan. Dan kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringnya waktu kita berdoa, itu nggak ada yang terjadi. Nggak ada yang terjadi. Tapi saudara harus tahu, tanpa kita sadari, Tuhan itu sedang melakukan rencananya dalam hidup kita. Tuhan itu sedang mengganti keinginan-keinginan kita yang kuat tadi, sedang mengganti supaya cocok dengan rencana Tuhan. Makanya semakin kita berdoa, lama-lama kita tahu, oh rencana Tuhan itu bukan yang seperti yang aku pikir tadi. Oh berarti mauku, goalku, tujuanku, impianku ini bukan dari Tuhan. Jadi itu yang bisa dilakukan Tuhan lewat doa. Dan saudara, ada orang mau gampang titip doa. Saudara jangan mau kalau dititipi doa. Sementara dia titip doa, dia main TikTok, dia main game, terus kita suruh doain. Doain tujuannya, goalnya, suruh kita doain dia harus ambil keputusan apa. Jangan mau. Kalau dia main TikTok, main game, ajak berdoa sama-sama kalau mau, ya kan? Jadi jangan gampang-gampang titip doa. Kita berdoa, bertekun dalam doa. Dan memang seringkali orang itu sibuk bertanya sana sini. Betul? Sana ditanyain, ketemu sana ini. Ada lagi Bapak Ibu Saudara, tapi ini bukan orang MDC, bersyukurnya. Kalau dia ada masalah, dia bingung mau apa, hamba Tuhan siapa saja itu disuruh doain. Kalau dari luar negeri dianggap paling mujarab, doain juga. Dia punya banyak kenalan hamba Tuhan untuk doain. Dan saya percaya dia sendiri tidak berdoa. Dia pikir doa hamba Tuhan mujarab kan, suruh doain. Enggak seperti itu. Tuhan kepingin kita ini menyediakan waktu. Tuhan kepingin berelasi. Saudara tahu, Tuhan itu enggak ngangguran waktu menciptakan manusia. Tuhan tuh kepingin waktu menciptakan manusia ini berelasi. Makanya Tuhan itu mau setiap anak-anak Tuhan berelasi di dalam komunitas kesan. Siapa saudara yang belum masuk komunitas kesan? Nggak usah tunjuk tangan, saya tahu. Saudara tahu kita nih perlu di dalam komunitas karena perlu relasi. Itulah kenapa kita diumpamakan seperti domba, bukan kambing, bukan serigala. Kita ini domba yang harus kumpul terus. Bagus tuh peribahasanya orang Jawa. Makan gak makan pokok kumpul. Orang Jawa kan gitu, memang harus kumpul. Itu Alkitabiah loh, makan gak makan pokok kumpul. Karena kita memang diciptakan untuk berelasi. Jadi yang belum ikut kesan, ayo hubungi ketua kesan yang ada. Jadi kalau saudara kepengen benar-benar tahun ini level up, nih level up, ini untuk mengingatkan kita bulan Maret supaya masih semangat, level up. Saudara, ayo kita sediakan waktu untuk berdoa secara konsisten. Jangan sibuk menyalahkan orang lain karena kita gagal. Yang keenam, kita harus percaya janji Tuhan. Alkitab kita itu tidak kuno, ya. Setiap masalah kita itu jawabannya di Alkitab. Itu ajaibnya. Alkitab kita itu sumber yang sempurna, tidak ada salah. Untuk tahu cara berpikirnya Tuhan, hatinya Tuhan, rencananya Tuhan, itu di Alkitab. Dan ajaib sekali Alkitab kita. Masalah kita hari ini, kalau kita baca, bisa saja yang sudah ribuan tahun, kita baca perjanjian lama, itu masih relevan. Jawabannya juga bisa ada di situ. Jadi Alkitab kita ini luar biasa. Tuhan bekerja secara bertahap melalui doa dan pembacaan firman Tuhan loh. Itulah pentingnya sekali lagi kita perlu konsisten setiap hari untuk membaca Alkitab. Anak-anak remaja sudah mulai saat teduh. Nggak tahu orang tuanya sudah ikut-ikut anak-anaknya belum?
Mungkin saja saudara akan berpikir, lah jawabannya doa lagi, baca Alkitab lagi. Ya maaf ya saudara, mengecewakan saudara, tapi memang itu jawabannya. Dari dulu sampai sekarang jawabannya itu doa dan baca Alkitab. Jadi jangan saudara berpikir kalau datang ke hamba Tuhan, saudara akan dikasih tahu cara-cara yang lain. Enggak, doa, baca Alkitab. Jadi kalau saudara tidak suka doa, tidak suka baca Alkitab, dipastikan level down. Karena disinilah kekuatan kita, disinilah Tuhan membimbing kita untuk mengambil keputusan yang akan kita lalui sepanjang tahun ini. Kalau kita nggak suka berdoa, nggak suka baca Alkitab, milih sekolah salah, kuliah apa kerja salah, apalagi milih pasangan tambah salah lagi, beli ini apa beli itu salah lagi. Jadi banyak keputusan kita yang salah dan itu menghabiskan waktu, menghabiskan biaya, menghabiskan energi. Hidup kita itu akhirnya muter-muter di situ, tidak bergerak. Yang berikutnya, waktu kalau kita kepingin mendengarkan petunjuk Tuhan yang jelas, saudara harus menunggu. Tapi menunggunya dengan damai. Karena apa? Ada banyak orang menunggu dengan berisik, menunggu dengan omelan-omelan, menunggu dengan menyalahkan, menunggu dengan menghakimi. Bukan, kita menunggu dengan, kita baca ya ayatnya ya. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, jiwaku menanti dalam diam. Jadi bukan berisik, bukan ngomel, bukan bersungut-sungut. Saat kita menanti dalam damai, dengan tenang, itu akan menghilangkan tekanan-tekanan. Baik dari orang lain, dari situasi, dari diri kita sendiri. Sehingga pikiran kita itu bisa fokus kepada Tuhan. Kita bisa melihat, tertuju kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat Yeremia 17 ayat 5 dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan orang lain. Mengandalkan kekuatannya sendiri. Ada banyak orang malas menanti di dalam damai, dalam ketenangan, malas berdoa. Yang mereka lihat adalah manusia yang dia harapkan bisa menolong. Mata kita tertuju kepada seseorang yang menurut kita inilah jalan keluarnya, inilah jawabannya dalam masalahku ini, jawabannya tuh di dia. Enggak saudara, semakin saudara tertuju matanya kepada seseorang yang saudara andalkan, saudara terkutuk, saudara sial. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya. Jadi saudara, kalau saudara mau tahun ini, saudara ada di dalam tracknya Tuhan, lakukan ini. Jangan kompromi dengan dosa. Serahkan keinginan kita kepada Tuhan. Baca Alkitab, kita doa, kemudian kita menanti dengan tenang. Saudara tahu, Tuhan tidak berhenti bicara. Jangan pikir kalau saudara berdosa, terus Tuhan ngambek, nggak mau ngomong sama kita. Enggak. Kemanapun saudara pergi, saudara mau ke tempat yang salah pun, Tuhan tuh bicara loh. Balik, putar. Waktu saudara berdosa, bahkan dalam perjinahan pun, Tuhan bicara sama kita. Tuhan terus bicara, masalahnya saudara mau dengar apa enggak. Amsal 3 ayat 6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ini agak bingung ya, akuilah dia. Di dalam terjemahan yang lain bisa ditampilkan, become intimate with him in whatever you do, and he will lead you wherever you go. Aduh, bagus banget. Kita harus dekat dengan Tuhan, dengan apapun juga yang kita lakukan, maka Tuhan akan memimpin kita kemanapun kita pergi. Satu lagi, with every step you take, think about what he wants, and he will help you go the right way. Jadi setiap langkah yang kita ambil, kita harus memikirkan apa yang Tuhan inginkan, apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan. Maka dia akan membantu kita ke jalan yang benar. Tim musik WL Singer boleh naik. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan bosan. Ayo kita bangun relasi dengan Tuhan. Sebentar lagi
Kita juga akan berpuasa. Sebentar lagi kita juga akan mengadakan worship night. Bapak Ibu Saudara, ayo kita datang berelasi dengan Tuhan. Pada saat kita menyembah Tuhan, Tuhan bicara. Jadi berdoa itu kita bicara, Tuhan bicara. Bukan kita saja yang bicara. Kalau kita lakukan dengan konsisten, kita terus lakukan dengan konsisten, maka kita ini akan bisa mendengar keputusan-keputusan yang Tuhan mau kita lakukan dalam hidup ini. Tuhan tidak pernah lepaskan tangannya untuk membimbing kita. Saudara jangan nolak. Saudara jangan mengeraskan hati. Karena rencananya Tuhan pasti yang terbaik. Jadi saudara datang sama Tuhan. Taruh keinginan kita yang kuat ke dalam tangan Tuhan. Netralkan hati kita. Jangan sampai kita memaksakan keinginan kita. Percayalah kehendak Tuhan yang terbaik. Rencananya Tuhan yang terbaik. Kita angkat pujian ini. Kalau kita menanti dalam tenang, dalam damai, kita akan melihat petunjuk dari Tuhan. Lagi di hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kejam tetap ku Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Lagi nih hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kejam tetap ku rasakan tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Bapa di surga, kami meyakini bahwa tangan kami selalu Engkau pegang ya Tuhan. Sekali-sekali Tuhan tidak Engkau lepaskan kami Tuhan. Bahkan Engkau berfirman, tidak ada satu kuasa pun yang bisa merebut kami dari tangan-Mu. Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang begitu setia, Allah yang baik, Allah yang ajaib. Mari Tuhan teruskan rencana-Mu atas hidup kami Tuhan.
Kami mau berjalan di dalam rencana-Mu sepanjang tahun ini. Kami mau hidup di dalam kemenangan demi kemenangan. Kami mau memuliakan nama-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Pegang terus kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk nasihat firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Biar setiap kami menjadi pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara.